pengantar meditasi Anapanasati. Bagi mereka yang ingin berlatih Anapanasati atau meditasi terhadap pernapasan, yang memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Pertama-tama, kita harus memperhatikan postur duduk. Buddha menjelaskan di Mahasatipatthana Sutta, ujung kayang panidhaya. Nah, apa maksudnya? Ujung kayang maksudnya tubuh bagian atas harus tegap. Panidhaya artinya mempertahankan tubuh seperti itu. Jadi pertama-tama yang Bante sarankan adalah pada saat Anda duduk, yang terbaik adalah duduk bersila. Pada saat Anda duduk bersila, nah, lebih baik kaki tidak saling menindih. Jadi kaki duduk seperti ini yang sebelah kiri akan tertindih. Nah, ini untuk jangka panjang nanti akan sakit dan peredaran darah kurang lancar. Nah, ada baiknya duduk sama-sama paralel. Satu kaki ini bagian depan, yang satu lagi di bagian dalam, kiri yang di bagian dalam, atau kiri yang depan, kanan yang di dalam juga boleh. Tapi keduanya ditaruh satu level, di alas duduk Anda. Nah, terus sudah duduk seperti ini. Kalau misalnya ada beberapa orang otot kakinya terlalu tegang atau besar, nah, jadi kakinya mungkin agak terangkat satu gitu, nggak bisa lemes taruh di lantai. Ya, misalnya kalau terangkat seperti ini, maka Anda harus cari untuk ganjal di sini, apakah dengan handuk atau dengan bantal. Nah, kalau sudah Anda nyaman gitu, Anda bisa duduk seperti itu. Nah, kemudian di bagian belakang, ada baiknya bokong Anda atau pantat ini lebih tinggi daripada kaki Anda. Jadi kalau lebih tinggi, itu Anda lebih nyaman mempertahankan tubuh yang bagian atas juga lebih tidak perlu usaha. Jadi otomatis disokong dari bantal ini ke atas gitu. Jadi waktu duduk seperti itu, ada baiknya di belakang ini taruh satu bantal kecil lagi, atau bisa juga dengan selimut yang dilipat atau handuk yang dilipat, jadi lebih tinggi. Nah, setelah mempertahankan tubuh bagian atas seperti ini, Anda jangan terlalu condong ke belakang atau juga terlalu condong ke depan. Kalau condong ke depan, Anda menahan tubuh ini dengan otot perut. Kalau Anda terlalu mundur ke belakang, Anda menahan tubuh ini dengan otot pinggang. Nah, kalau demikian, Anda akan lelah, akan mudah sakit di bagian perut atau di pinggang. Jadi pertahankan itu stabil, terus tegak, tidak dengan otot perut, juga tidak dengan otot pinggang. Terus bahu jangan tegang, rileks. Nah, kalau tubuh sudah rileks seperti ini, sudah nyaman, nah, Anda bisa perhatikan sekarang objek meditasi. Buddha jelaskan, yaitu parimukhang sating upadhapetawa. Jadi di sana artinya adalah sati atau perhatian itu diarahkan ke depan, parimukha. Nah, itu maksudnya di depan sekitar sini. Itu bisa dua interpretasinya. Yang pertama adalah mengarahkan area ke depan sini. Yang kedua adalah itu mengedepankan atau membuat sati atau perhatian penuh menjadi prioritas utama kita. Nah, yang pertama, mengarahkan perhatian di daerah sekitar sini. Artinya, yang nafas yang kita perhatikan adalah nafas yang di depan sini. Bukan nafas yang sudah masuk ke dalam maupun yang sudah meninggalkan tubuh. Jadi kita hanya seperti penjaga gawang, penjaga pintu, penjaga gerbang yang hanya menjaga gerbang pintu tepat masuk dan keluarnya nafas, yaitu di sekitar lubang hidung atas ini. Jadi di sekitar sini saja, jangan perhatikan tempatnya, jangan mencari sentuhan nafas juga, hanya menyadari nafas yang masuk. Setiap kali nafas masuk, kita sadari sebagai masuk. Pada saat nafas keluar, kita sadari sebagai keluar. Kita menyadari, memperhatikan, mengamati. Fokus, itu semuanya adalah hal yang sama.
Waktu kita sadari, kita hanya menyadari saja, seperti kita menonton. Waktu kita mengamati juga kita hanya mengamati saja, seperti kita menonton apa yang terjadi di depan segini, ya, apa yang terjadi dengan nafas. Kalau dia masuk, kita sadari sebagai masuk. Kalau dia keluar, kita sadari sebagai keluar. Jangan ikut nafas masuk ke dalam, jangan ikut nafas yang sudah meninggalkan tubuh, hanya menunggu di depan sini, mengamati apa yang terjadi dengan nafas. Nah, yang paling penting adalah nafas adalah nafas yang alami. Ya, sebetulnya pada saat kita lahir, ya, dari awal kita sudah bernafas secara alami. Kecuali di momen-momen kita nafas secara tidak alami, ya, kita buat-buat. Ya. Nah, tapi pada umumnya nafas kita terjadi secara alami. Kita tidak atur, ya. Tergantung kebutuhan tubuhnya kita bernafas. Nah, waktu meditasi juga sama, ya, nafas harus alami. Oleh sebab itu, nafas alami, untuk bisa menghasilkan nafas yang alami, kita perlu tubuh yang tegak. Kalau kita membongkok, ya, nafas itu tertahan di perut. Ya, kalau kita terlalu mendongak, nafas tertahan di sini. Ya. Jadi, yang paling baik adalah kepala tetap menghadap ke depan, jangan menunduk ke bawah, juga jangan terlalu mendongak. Ya. Kepala ke depan, nah, nafas itu akan berjalan secara alami, ya. Jadi tidak ada rintangan di sini karena tubuh tetap tegak. Oleh sebab itu jangan bersandar, ya. Jangan kalau duduk di kursi, kalau misalnya Anda tidak bisa bersila, jangan duduk bersandar di kursi, ya. Duduk di kursi tetapi tubuh bagian atas tetap tegak. Nah, waktu memperhatikan nafas, ya, itu nafas yang alami. Nah, sehingga, ya, waktu awal nafas mungkin kasar, tapi Anda juga jangan kendalikan supaya halus, ya. Biarkan apa adanya berlangsung sebagaimana apa adanya. Terus pada saat kasar kita sadari saja sebagai kasar. Terus jangan terlalu berusaha mengekang, ya. Karena kalau kita usaha terlalu besar, pikiran akan mengembara, pikiran akan stres, dia akan mengembara mencari objek yang lain, ya. Oleh sebab itu, setiap kali kita meditasi seperti ini, ya, ada dua aspek yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah mempertahankan kesadaran kita terhadap objek meditasi. Jika semakin lama, semakin baik. Jadi, pertama adalah tugas kita memperhatikan objek, menyadari objek, mengamati objek. Semakin lama, semakin baik. Nah, aspek yang kedua adalah pikiran kita mungkin saja mengembara, tetapi setiap kali pikiran kita mengembara, kita selalu harus rem. Ya, kita harus ingat lagi bahwa kita sedang meditasi, misalnya objeknya nafas. Lalu kita harus rem, secepat mungkin balik lagi ke objek meditasi, tanpa menganalisa apa yang tadi dipikirkan, ya, tanpa terlibat secara emosi, kemudian harus cepat balik lagi ke nafas. Nah, semua meditator yang berhasil dalam meditasi Anapanasati ini, nggak cuma Anapanasati, tetapi semua objek meditasi, ya, semua karena terampil mengembangkan dua aspek ini. Yang pertama adalah berusaha menyadari objek untuk waktu yang lama, kemudian setiap kali pikiran mengembara, secepatnya mengembalikan pikiran balik ke objek meditasi. Selama kita mengembangkan Anapanasati ini khususnya, ya, nafas pertama akan kasar, tetapi seberjalannya kita bermeditasi, nafas akan semakin lama semakin halus. Nah, jadi di awal kita harus menyeimbangkan batin kita. Nah, kemudian seberjalannya waktu kita harus terus menyesuaikan batin kita. Sesuaikan. Seperti, ya, kalau kita memegang, ya, ikan yang masih hidup. Kalau kita terlalu kuat pegang, dia akan lepas. Kalau terlalu lemah juga, dia akan lepas. Ya. Jadi takarannya harus sesuai, pas, gitu, ya. Nah, pada saat kita pegang kapas, ya, sesuatu yang ringan dan lembut, seperti es, seperti ini. Jadi kita nggak bisa seolah-olah memegang ikan. Ya. Jadi kita akan atur lagi, takarannya juga harus pas. Kalau kita terlalu menggenggam, nanti kapasnya hancur. Nah, kalau terlalu ringan juga, kapasnya akan terbang. Jadi begitu juga pada saat nafas menjadi kasar, ya, pada saat masih kasar, takarannya adalah satu.
Terus seberjalannya meditasi, bahkan di dalam satu sesi, nafas ini akan selalu berubah. Dia akan menjadi semakin halus, semakin halus. Nah, kita harus terus sesuaikan takarannya sesuaikan. Nah, kalau takarannya tidak sesuai, objeknya akan tidak jelas. Pada saat pikiran menjadi tumpul, objek tidak menjadi jelas, kita bisa terjatuh tertidur sebentar. Atau kita tidak tahu objek. Ya? Kita seperti bengong, tidak tahu objek, pikiran tumpul. Atau kalau usahanya terlalu besar, ya, berusaha memegang objek dengan kuat, ya, pikiran akan menjadi stres. Waktu itu, dia akan, meskipun dia tahu dia harus memegang objek, tapi dia akan lari ke objek yang acak, ya, kadang sesuatu yang menjadi prioritas kita. Jadi pikiran akan mengembara, dia tidak mau bertahan di objek. Itu karena biasanya usaha yang berlebihan atau usaha yang terlalu kendur. Jadi sebagaimana objeknya, kita terus harus sesuaikan takarannya. Nah, keterampilan inilah yang kita kembangkan selama kita berusaha memegang objek. Nah, ini adalah aspek yang pertama dan kedua. Nah, kemudian saat rasa sakit muncul. Kalau rasa sakitnya tidak begitu mengganggu, kita harus abaikan sebisa mungkin. Takarannya adalah pikiran kita bisa mengamati objek dengan jernih, dengan batin yang hening, tidak gelisah, dan dengan rileks. Nah, itu takarannya, itu standarnya. Kalau ya rasa sakit ini sudah sangat mengganggu, ya, jadi pikiran kita akan terus lari ke rasa sakit. Pada saat itu, kita harus pindah, ya, kaki kita agar kita kembali lagi nyaman. Nah, jadi yang tadinya kanan di depan, kita bisa geser yang kiri ke depan kan, yang kanan kita taruh di dalam, masukkan, ya. Atau misalnya kalau yang seperti ini tidak nyaman untuk Anda bisa yang kanan Anda putar ke belakang. Nah, yang paling penting adalah tubuh bagian atas tetap usahakan tegak. Nah, tapi Anda juga bisa duduk dengan nyaman, jadi Anda bisa fokus dengan nyaman kembali. Nah, waktu Anda memindahkan kaki ini, Anda harus berusaha tidak perhatikan gerakan kaki, tetapi fokus lagi ke objek meditasi Anda. Nah, pada saat Anda sudah nyaman, Anda harus berlomba. Apakah Anda mendapatkan konsentrasi dulu atau rasa sakit muncul dulu? Jadi kalau rasa sakit muncul dulu, Anda harus mengalah untuk menang. Jadi kalau konsentrasi Anda jadi dulu, ya, Anda bisa fokus ke objek tanpa rasa sakit. Anda akan lupa tubuh ini. Jadi pada saat itu Anda tidak merasa sakit. Atau sakit, tapi sebetulnya Anda bisa atasi. Anda tetap bisa fokus dengan baik. Nah, ini adalah mengatasi rasa sakit. Ya, setiap kali pikirannya mengembara, jangan menyalahkan diri sendiri. Ya. Jangan juga terlibat terlalu banyak dengan bentuk-bentuk pikiran tersebut. Ya, tetap kembali lagi berusaha secepat mungkin, balik lagi fokus ke objek meditasi Anda, yaitu nafas. Nah, takaran ini, ya, setiap kali Anda menakar, standarnya Anda harus ingat bahwa objek harus jernih di batin Anda, dalam arti jelas, tidak tumpul pikirannya, tidak blur, ya, objek itu. Jadi Bante kasih contoh misalnya pada saat Anda baca buku. Ya. Pada saat Anda baca buku, kadang-kadang sudah 2-3 paragraf lewat, belakangan Anda sadar, oh, saya baca, tapi saya tidak mengerti maknanya. Nah, ya, itu karena mungkin pada saat Anda membaca, Anda sembari menganalisa, atau Anda terganggu oleh kegaduhan di luar. Jadi pikiran Anda mengambil objek yang 2 objek, ya, tidak hanya apa yang Anda baca. Nah, jadi pikiran Anda itu tidak fokus, ya, jadi makna tidak jelas. Oleh sebab itu, biasanya apa yang terjadi? Anda berusaha baca kembali, terus Anda berusaha fokus lebih dekat ke objek, ya, tanpa menghiraukan objek lainnya. Nah, pada saat itu, apa yang terjadi? Anda bisa sembari baca, sembari langsung memahami makna dari yang Anda baca. Nah, ini adalah takarannya, bahwa pikiran kita terhadap objek itu harus selalu jelas. Nah, jadi tidak Anda seolah-olah melihat, menyadari, tapi sebetulnya Anda tidak betul-betul menyadari objek meditasi Anda. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan
pada saat Anda berlatih meditasi Anapanasati. Semoga Anda bisa berhasil dalam meditasi ini.